Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Radhiyallahu an. Az-zulumat khamsun was-surujulaha khamsun. Hubbud dunya zulmatun was-sirajulaha at-taqwa. Wazambu zulmatun was-sirajulahu at-taubah. Wal qabru zulmatun was-sirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun was-sirajulaha al-amalus salih. Was-siratu zulmatun was-sirajulahul yaqini. Diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Itu artinya yang mau kita bahas sore ini adalah athar sahabi, ucapan dari sahabat terpilih beliau Rasul Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan az-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada di 5 tempat. Was-surujulaha khamsun. Dan yang akan menerangi 5 kegelapan ini juga 5 perkara. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Terlalu mencintai dunia itu adalah kegelapan.
orang tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia. Kata Syekh Nawawi, li'annahu yuqa'u fisyubuhati summa fil makruhati summa fil muharramati. Karena orang-orang yang terlalu cinta terhadap dunia, maka kecintaannya itu akan menjatuhkan dia di dalam perkara syubhat. Orang akhir zaman ini suka ngomong gini, jangankan yang halal, yang haram saja susah gitu. Sehingga yang syubhat sudah tidak dihitung. Saya ambil contoh syubhat itu begini. Di depan sana ada sawah. Di pematang sawah itu suka ada, kalau orang Tanah Tinggi bilangnya galangan sawah itu. Apa namanya itu? Galengan ya? Oh iya, sama berarti. Kita lagi jalan di galengan sawah, tiba-tiba ada telur bebek di situ. Bebeknya nggak ada. Yang gembala bebeknya juga nggak ada. Kemudian telur ini kita ambil. Apakah telur ini haram? Enggak, karena kita nggak nyuri di kandangnya, ya. Oh berarti halal kalau gitu? Enggak juga. Karena kalau halal kita mesti pelihara bebek baru boleh ambil telurnya. Kok nggak pelihara mau ambil telurnya? Haram tidak, halal pun tidak. Nah ini syubhat, ya. Orang-orang yang ingin naik derajatnya dalam pandangan Allah, jangankan perkara haram, perkara syubhat saja nggak mau. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Oh rizki nih, alhamdulillah, sore-sore jalan di galengan dapat telur, rizki. Syubhat itu. Kata beliau nih, Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanara, awalnya orang yang cinta terhadap dunia jatuh di perkara syubhat. Itu kayak gitu. Sayang, telur ada di galengan gak diambil, mubazir. Padahal itu dalil yang dia buat aja, dasarnya memang pengen dia. Mayan ini pulang digoreng. Iya biar aja. Kalau orang yang tidak mau jatuh di perkara syubhat, dia akan jalan terus. Ya. Kadang mikirnya ntar diambil orang kalau. Ya itu tadi. Ya. Enggak boleh juga. Kan itu bukan punya kita. Terus atas izin siapa kita mau kasih ke orang lain? Sama seperti orang nemu uang, kan nggak boleh diambil itu. Malah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali itu pendiri pondok pesantren At-Taqwa bilang, kalau ada uang di jalanan tendang aja pakai kaki kiri. Suruh tendang pakai kaki. Teman saya yang bilang tendang pakai kaki kiri, diambil pakai tangan kanan. Ya enggak, maksudnya jangan ambil. Kalau itu malah nggak boleh, haram kalau itu jatuhnya. Kalau duit. Ya, kalau uang itu, sebab pasti yang punya cari. Kalau bebek kan nggak nyari lagi tuh telurnya jatuh di mana, dia nggak cari ya. Nah pertama nih kata Syekh Nawawi, orang yang terlalu cinta terhadap dunia, awalnya dia ambil perkara-perkara syubhat. Lama perkara-perkara makruhat, perkara-perkara yang Allah tidak suka, dia kerjakan juga. Alasannya apa? Ini kan nggak haram, gitu. Lama-lama summa fil muharramat, maka dia akan jatuh di dalam perkara haram.
Na'udzubillah, orang berlaku korup itu kan mula-mula dari yang kecil-kecil dulu, ya. Kecil udah bisa, gedean dikit. Ilmunya nambah juga, ya, untuk korupsi itu. Makin lama makin besar. Makanya beliau Rasul dalam hadisnya mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta terhadap dunia itu sumber dari segala macam kesalahan. Makanya saya pernah bilang, suami jangan terlalu cinta sama istri. Biasa-biasa saja, ya. Waktu saya bilang gitu, dia bapak-bapak, ada bapak-bapak yang bilang gini, guru kan ngajinya nggak dekat sama ibu, katanya gitu, sama istri saya. Saya bilang saya ngaji sama di pengajian ibu-ibu, saya bilang juga sama gitu. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, jangan terlalu cinta sama bapaknya anak-anak. Biasa saja. Tidak boleh terlalu cinta. Karena terlalu cinta itu adalah sumber dari segala macam kesalahan. Kenapa suami takut kasih orang tuanya? Karena terlalu cinta sama istrinya. Istrinya baru melotot dikit aja, nggak berani sudah dia. Ya, bagus suaminya bukan Darussalam. Saya pernah bilang ya beberapa waktu yang lalu, kalau ada istri begitu kita doain suaminya kawin lagi. Jadi jangan terlalu cinta. Kalau mau dicintai sangat itu hanya Allah dan Rasulnya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah izinkan istri kita menjadi istri kita. Nggak pernah tahu. Cuma kita syukuri, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih izinkan istri kita menjadi istri kita. Kan ada orang berumah tangga dari muda, begitu umur 60 tahun cerai. Belum lama ini saya, belum 3 hari. Baru tadi diresmikan tuh. Ada orang yang sudah berumah tangga dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Begitu anak pertamanya menikah, bapak ibunya bercerai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan terlalu cinta terhadap dunia. Saya pernah bilang, kenapa orang bisa jadi bakhil? Kenapa orang bisa jadi pelit? Karena terlalu cinta sama harta, terlalu sayang sama harta, sehingga saking sayangnya tumbuh di dalam hatinya sifat tercela yang namanya bakhil, pelit, pedit. Orang Sunda bilangnya koret. Orang India bilangnya meregehese. Itu orang Sunda-Sunda kene. Nggak tahu saya kalau orang Jawa bilangnya apa itu. Pelit, pedit. Orang Madura apa namanya? Ya? Cerai itu ya. Dan gak ada itu orang yang suka. Bahkan di dalam hadisnya beliau Rasul mengatakan, al-jahilus sakhiyu ahabbu indallah minal abidil bakhili. Orang bodoh yang suka menolong orang lain itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang pelit. Orang ilmunya sedikit tapi baik sama orang, itu lebih dicintai Allah daripada seorang yang ahli ibadah
tapi kenapa orang bisa pelit? Karena terlalu cinta sama hartanya. Padahal dia nggak tahu umurnya cukup atau tidak untuk menghabiskan harta yang dia cintai itu. Nah, saya berkali-kali diajarkan sama Allah lewat kenyataan kehidupan. Ada jamaah habis beli rumah, beli lagi yang sebelahnya di Hub. Kemudian 2 rumah ini direnovasi total. Rumah lamanya dibongkar, kemudian dibuat rumah baru. Lantai pertama selesai, naik lantai 2. Belum beres lantai 2. Inna lillahi wa inna ilaihi. Muda umurnya, baru 38 tahun. Tidak pernah terbayangkan tuh sama istrinya, dia akan jadi janda di usia muda. Kita nggak pernah tahu harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Kalau yang tersimpan di bank, yang tersimpan di deposito, yang ada di celengan rumah, ibu-ibu bisa tuh ya, nyimpen uang ibu-ibu tuh bisa. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak nggak begitu bisa, ibu-ibu bisa. Ya. Bahkan kalau ditanya sama suaminya, ibu masih punya uang bu? Nggak ada, habis sudah. Ya. Nggak ada. Udahlah, ada masih. Kenapa bilang nggak ada? Supaya ditambahin lagi. Karena suka itu, suka terhadap uang, akhirnya tidak terasa dia berbohong. Dosa. Ya dosa. Lah dulu. Kan dibikin biasa. Dosa. Iya. Cuman maksud saya karena cinta itu tadi. Nah, di sana di dalam lipetan baju itu kan udah disimpan ada 250.000 nih. Kalau sekarang ditambahin 150 kan lumayan jadi 400. Pengen jadi banyak, terlalu cinta sama materi. Ra'su kulli khati'ah. Ya. Kalau bapak-bapak itu ngumpetin doang ketahuan aja itu sama ibu-ibu. Sampai jamaah pengajian ada yang bilang gitu. Tapi kalau gini Pak Ustadz, uangnya ibu-ibu taruh di lemari, nggak pegang duit saya. Memang nggak pegang, tapi di lemari ada. Iya, sama manusia nggak salah dia, tapi sama Allah tetap salah ya. Itu kan cuma di hadapan manusia saja dia bisa berkelah seperti itu. Saya kan nggak pegang uang. Iya, karena memang uangnya disimpan gitu. Tetap dosa gitu Pak. Dosa. Ya. Jadi ini yang pertama. Kalau bapak-bapak ketahuan terus. Sampai ada bapak-bapak yang bilang, "Guru, saya heran ya, kenapa ibu-ibu kok tahu aja ya kalau kita sembunyiin di mana aja?" Dari mulai yang disembunyiin di dompet ketahuan, di lipetan baju ketahuan, sampai ada yang nyembunyiin uang di kaos kaki. Jadi dia buka kaos kakinya, uangnya dimasukin ke sepatu, sepatunya disimpan. Tenang benar dia. Sama istri kaos kakinya dicuci. Ini kaos kaki udah lama nih Pak ini. Cuci aja. Jangan biarin masih bersih. Enggak, udah enggak ini nih baunya, udah cuci aja. Begitu dicuci kan ada uangnya. Kata istrinya, "Ini ada," katanya enggak ada lagi. Akhirnya terpaksa dia bohong lagi. Itu sengaja saya simpan situ biar kamu nggak tahu, sebab itu uang teman saya. Tuh bohong lagi jadinya. Ya. Kenapa sampai kebohongan-kebohongan ini terjadi? Istri bohong sama suami, suami bohong kepada istri. Karena terlalu cinta sama materi, terlalu cinta sama uang. Ya. Jadi dalam bohong yang boleh itu yang pertama nih. Ini bohong yang boleh. Bohong yang boleh yang pertama, ada orang mau dibunuh, kemudian sembunyi. Kita tahu tempat sembunyinya.
Ada yang zolim nih datang ke kita nanya, kemana si Fulan itu Pak? Kita tahu padahal ngumpet di sebelah sana. Kemudian orang ini pindah, dirinya pindah. Kemudian dia bilang, semenjak saya berdiri di sini, saya nggak pernah lihat ada orang lewat. Nggak apa-apa itu, nggak dosa untuk menyelamatkan orang lain. Itu yang pertama, bohong boleh, ya, untuk menyembunyikan orang lain dari kezaliman orang lain. Kemudian yang kedua, orang boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Si A berselisih sama si C. Kemudian si B ini bilang, dia di tengah-tengah nih, bilang sama si A, sebetulnya si C kemarin sudah datang ke saya. Dia menyesal sekali. Dia minta maaf. Padahal enggak ngomong begitu. Dia lakukan itu supaya si A memaafkan si C. Dan ke si C pun dia ngomong begitu. C, kemarin si A itu udah datang ke saya. Dia nyesel banget melakukan hal itu ke kamu. Dia minta maaf. Akhirnya dua orang ini karena pekerjaan si B kemudian berdamai. Maka bohongnya si B ke si A dan ke si C tidak apa-apa untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ini bohong kedua yang diizinkan. Bohong yang ketiga yang diizinkan, ada laki-laki punya istri dua, Mas. Berapa istrinya? Dua. Pulang dari istri yang muda ke rumah istri yang tua, ditanya sama yang tua, masak apa Pak tadi di sana? Masak sayur asem sama ikan goreng. Enak? Wah, nggak enak. Asem banget. Ya artinya dia berbohong lah ya. Nggak enak masakan di sana itu. Enakan masakan kamu. Gitu. Kayak yang pertama dia bilang. Nah nanti pulang dari rumah yang pertama ke rumah yang kedua, ditanya sama istri yang muda, Mbak Ayu masak Pak? Masak. Masak apa? Sayur adem. Enak? Enggak, adem aja. Ya. Berbohong ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena untuk menyenangkan masing-masing nih. Makanya kalau nggak punya ilmunya, jangan pengen punya istri dua. Kalau pengen ilmunya, datang ke rumah, bawa pisang Ambon. Jangan bohong saya. Bohong-bohong nggak ada. Lebih baik satu saja. Karena orang yang beristri lebih dari satu dan dia tidak sanggup berlaku adil, nanti di yaumul kiamah di padang mahsyar jalannya miring, kayak kepiting. Semper ya. Nah, di Betawi juga ada binatang semper tuh di laut yang jalannya miring kecil. Nah, itu kayak kepiting, jalannya ke samping dia. Jadi nanti kalau di mahsyar kita lihat ada laki-laki jalannya miring, wah berarti ini laki-laki di dunia dulu istrinya dua dan gak bisa berlaku Udahlah satu saja ya. Satu saja. Di Wahana Harapan satu. Ya ingat satu aja di Wahana Harapan aja, jangan di Pondok Umum Permai satu. Ya. Satu saja. Pernah ada ustadz yang ngomong gini, berbakti ke ibu itu kan 3, ke bapak 1. Karena beliau Rasul waktu ditanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Beliau Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu lagi. Summaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu lagi. Setelah ibu 3 kali, kemudian sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, summaman ya Rasulullah, abuka, bapakmu. Berarti bapak sekali, ibu 3 kali. Artinya
ibunya 3, bapaknya salah itu memahaminya ya. Itu berbuat baik sama orang tua maksudnya. Itu penceramah aja bisa bercanda gitu itu. Ya, ibu 3, bapak 1. Hitungnya gimana itu ya? Jadi satu saja dari dunia terbawa sampai dengan ke akhirat. Dari dunia terbawa sampai dengan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang pertama, bahwa terlalu cinta terhadap dunia adalah sumber dari segala macam kesalahan. Apa yang meneranginya? Wasirajulaha at-taqwa. Yang menerangi cinta terhadap dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Kata ulama, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi zahiran wa batina. Yang namanya takwa itu adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, baik zahir maupun batin. Oh, berat itu ya. Sehingga orang-orang yang sudah sanggup melakukan ini diberi gelar oleh Allah sebagai muttaqin. Orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi oleh sifat takwa, dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah. Apa sih tanda-tanda orang yang takwa itu? Kata Imam Qushairi rahimahullah, tanda orang muttaqin itu yang pertama tawadu. Tuh taknya takwa itu. Kan takwa itu pertama hurufnya ta. Apa taknya takwa itu? Tawadu, rendah hati, handap asor, jauh dari perilaku sombong. Jadi orang yang muttaqin itu tidak akan pernah berperilaku takabur. Ya, orang akhir zaman ada yang bilang kalau mau orang sombong boleh nggak guru sombong lagi. Sebagian sahabat membolehkan.